warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zatul Mahnin, saya dari kelas Perbankan Syariah 1, NIM saya E2019-1009. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang teori atau perhitungan pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional adalah nilai total ataupun akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep nasional ada 6, yaitu yang pertama produk domestik bruto atau GNP, yang kedua produk nasional bruto atau GNP, yang ketiga produk nasional neto atau NNP, yang keempat pendapatan nasional neto atau NNI, yang kelima pendapatan perseorangan atau PI, yang keenam pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Manfaat perhitungan pendapatan. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skema tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam memperbandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang ke-6, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ke-7, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang ke-8, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang ke-9, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendapatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendapatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendapatan pengeluaran. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur pembayaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kinerja ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukur dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah. Yang kedua, sodaqah. Yang ketiga, infak. Yang keempat, zakat. Yang kelima, urs. Yang keenam, ziyah. Yang ketujuh, khoroj. Yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun. Yang kesembilan, wakaf. Sekian dari pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.